Ibu-ibu jangan samakan antara kebutuhan ibu biologis dengan bapak-bapak. Lain sekali. Ibu-ibu kalau tidak dirangsang, tidak ada masalah. Bapak-bapak tidak dirangsang pun bermasalah. Ya. Terbalik ya. Ibu-ibu tuh kalau tidak dirangsang, nggak ada masalah buat dia. Ibu-ibu kalau tidak ada, suami tidak datang, tidak godain, tidak ada syahwat, biasa saja. Bapak-bapak enggak, tidak ada masalah, tidak ada godaan pun bermasalah. Karena ya ini secara medis ya, sperma itu komposisinya kalau dilihat, kalau saya bedah sebuah buku, kalau bapak ibu ikutin di YouTube itu ada mahkota pengantin. Sperma itu komposisinya termasuk ada api, ya, panas tuh. Jadi kalau dia tidak tumpah, tidak ditumpahkan, larinya ke emosi. Jadi kalau ibu banyak suaminya suka marah, masalah di biologis tuh. Puasin di biologis, marahnya hilang. Kantongnya jadi terbuka. Senyum bibirnya, pasti. Coba bapak-bapak di sini ditanya deh. Kalau sudah terpenuhi biologisnya, sudah puas, mau beli ini? Ya, silakan. Mau ini? Ya. Coba tapi kalau ibu-ibu mau didekatin, tidak mau, malas ini, udah kiamat tuh. Mau beli ini? Nggak bisa. Mahal tuh, nggak usah. Ini, mau ke rumah orang tua? Nggak usah. Untuk apa ke sana buang-buang waktu segala? Dimarahin terus. Masalahnya kena biologis, betul ini. Ini masalah luar biasa. Karena bapak-bapak tahu atau tidak tahu, memang itu secara kejiwaan. Makanya biologis itu bagi laki-laki tidak bisa ditunda, bagi perempuan bisa. Pernah ada seorang wanita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perempuan ini kebetulan suaminya pergi jihad. Terus perempuan ini rupanya sudah 4 bulan suaminya nggak pulang. Ini perempuan lantunkan syair, dia bilang, kalau bukan karena kehormatan hubunganku sama Tuhanku Allah dan kehormatan suamiku serta keimananku, gitu kan, kehormatan diriku, maka aku akan membuat ranjang ini bergoyang. Maksudnya dia akan berzina. Umar lewat depan rumahnya. Umar bilang, hai hamba Allah, apa yang kau ucapin? Perempuan itu ketakutan. Tidak wahai Amir Mu'minin. Tidak, tadi kau ucapin. Apa kau niat mau berzina? Dia nanya, Amir Mu'minin, suami saya 4 bulan belum pulang dari medan jihad. Apa yang terjadi? Umar diam, Umar pergi ke Hafsah, anaknya, istri Nabi SAW. Nabi sudah meninggal di zaman khilafahnya Umar ya. Lalu Umar bilang, hai Hafsah, berapa lama wanita bisa tahan tidak biologis? Kata Hafsah, 4 bulan. Perempuan bisa 4 bulan tidak biologis. Laki-laki 4 bulan, keriting semua kepalanya. Nggak bisa. Banyak ibu-ibu begitu. Ustadz, bagaimana saya dan suami saya ini setiap hari minta digauli, ya, bergaul. Memang begitu laki-laki. Wajar itu, gitu kan? Itu normal. Memang seperti itu kejiwaannya. Makanya Nabi SAW menggantungkan kepatuhan di sini. Sampai kata Nabi, kalau wanita sedang dicorong asap rumahnya, dipanggil sama suaminya untuk berhubungan biologis, datang. Disuruh datang. Temanin dia, layani dia. Karena kalau tidak, kacau semua ini. Terbawa emosi di rumah, terbawa emosi di kerjaan, nanti berantem di luar sana, nanti masalah, usahanya tidak jalan. Tapi coba kalau biologisnya sudah puas, aman semua tuh. Jalan semua pekerjaan, jalan mudah semuanya. Kalau ada bapak-bapak yang suka senyum itu Masya Allah sudah terpenuhi berarti. Dan ini kewajiban. Ini kewajiban. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami kalau ingin digauli oleh Rasulullah SAW sementara kami sedang haid. Ternyata wanita haid tidak ada syahwat pada saat haid itu. Ibu-ibu pasti tahu itu sudah dibahas dalam buku-buku fikih. Wanita kalau sedang haid, sedang nifas, ini lebih jauh lagi dari syahwat. Udah memang nggak terfikir ke situ, gitu kan? Ini darah ini membuat orang jadi tidak berpikir untuk itu. Tapi laki-laki nggak bisa. Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Nabi SAW tetap dipuaskan. Onani haram dalam Islam kalau laki-laki kerjaan sendiri. Tapi kalau istrinya yang buat tidak haram. Ya. Bentar. Sama halnya dengan apa saja yang tidak dilarang dalam Islam boleh dilakukan. Yang haram dalam Islam adalah meletakkan kemaluan suami laki-laki di dubur istrinya. Dubur nggak boleh, haram. Karena dubur itu tempat kotoran, keluarnya gas, angin, kentut, dan juga keluarnya tinja. Ini bakteri yang kalau tidak dikeluarkan bisa mematikan manusia. Jadi bukan tempat kemaluan di situ.
Dan tempat kemaluan, di tempat yang diletakkan adalah kemaluan. Makanya Allah bilang tentang haid kan. Ditanyakan kepada Muhammad tentang haid, katakanlah dia penyakit. Dan kalau mereka sudah suci, arti ayatnya, maka gaulilah mereka di tempat yang telah Allah perintahkan kalian, di kemaluannya. Oral seks termasuk dibolehkan. Apa saja selain daripada meletakkan kemaluan di dubur atau meletakkan kemaluan di kemaluan lagi haid dan nifas, boleh dilakukan. Saya kasih contoh misal. Teman-teman kita muhajirin, sahabat-sahabat Nabi dari Mekah, waktu hijrah ke Madinah teman-teman, rupanya tradisi orang berhubungan biologis di Mekah waktu itu, mereka menunggingkan istrinya dan mereka menggauli dari belakang, di kemaluan. Tradisi biologis orang Madinah adalah istrinya di bawah, suaminya di atas. Mereka nggak kenal gaya lain. Yang terjadi, waktu sahabat-sahabat muhajirin ini hijrah ke Madinah, banyak yang tidak bawa istrinya, akhirnya nikah sama wanita Ansar di Madinah. Waktu nikah sama orang Ansar, rupanya si suami mau gauli dengan cara Mekah, si istri Madinah nolak. Ini terjadi di zaman Nabi. Terdengar oleh Nabi SAW. Ini kasusnya, si istri nggak mau digaulin. Padahal kalau istri nggak mau digaulin berdosa nih. Gimana caranya? Turun firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthun lakum. Fatu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang buat kalian. Datangi ladang kalian semau kalian dan dahulukan diri kalian. Artinya boleh digaulin dengan cara apapun selama bukan letakkan kemaluan di dubur. Yang dilarang itu saja. Karena Nabi SAW melarang. Allah melaknat laki-laki yang meletakkan kemaluan di dubur. Satu hal juga penting di sini Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah belajar biologis dari film porno. Ini penting sekali. Karena ulama bilang, rasionalnya ya, sebagaimana manusia itu secara alami tahu makan masuk ke mulutnya, hidungnya dipakai bernafas, kupingnya dipakai mendengar, kemaluannya juga tahu di mana diletakkan. Sebagaimana dia tahu bagaimana mengeluarkan air seni atau kencingnya. Dia tahu itu sebenarnya. Masalahnya kalau orang nonton film-film porno seperti ini, pertama mendukung perzinahan. Orang lagi zina. Melihat auratnya orang lain. Ya. Dan pola yang dipakai adalah pola non-muslim. Menggauli di dubur, jorok, kotor, dan segala macam hal. Ini dilakukan. Dalam Islam semua bertolak belakang nih, nggak boleh. Kata Nabi SAW, dengarkan hadisnya, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah suami atau istri. Yang sudah saling terbuka, saling merangsang satu sama yang lain, sudah hubungan biologis, lalu keduanya atau salah satunya menceritakan ke teman-temannya. Jadi nggak boleh bapak-bapak misalnya istrinya Masya Allah puasin dia luar biasa, lalu besok ketemu teman-teman, oh istri saya itu begini, begitu, diceritain. Atau ibu-ibu, suaminya Masya Allah puasin, tidak perlu diceritain ke teman-temannya, suami saya itu begini, begitu, begini. Kenapa? Karena efek sosial dan kejiwaannya berbahaya. Kalau kita lagi cerita sama teman-teman kita ternyata pasangan mereka tidak begitu, yang terjadi dia akan ganggu pasangan kita. Makanya banyak rumah tangga rusak, yang ganggu temannya suaminya, yang ganggu temannya istrinya. Karena dia yang cerita, pasangan mereka tidak seperti itu. Malah kita lihat dalam Islam disuruh tutupin. Kalau film ini malah ditontonkan. Ada sampai satu ibu ngeluh sama saya di Jakarta, dia bilang, Ustadz sampai pada tingkat penyakit ini, nonton film porno ini, sama suami saya, dari awal saya nikah sampai sekarang, kalau dia mau gaul saya, dia harus datangkan laptopnya di ranjang, nonton. Baru syahwatnya bangkit. Kalau enggak, dia bilang dia enggak ada syahwat lagi sama istrinya. Ini kan penyakit kejiwaan. Bagaimana Bapak Ibu tidak cemburu lihat pasangannya di sebelah, yang suaminya lihat perempuan lain, telanjang, yang si istri juga lihat laki-laki lain. Dan pasti di film lebih hebat daripada kita. Loh iya, didatangkan orang-orang yang luar biasa kan? Tidak mungkin orang-orang jelek. Dicari orang yang bisa laku karena mereka mau jual duit. Dalam medis, dalam ilmu medis, tidak sehat biologis kalau bayangkan orang lain. Ya. Pasangan setengah mati rangsang kita, kemudian kita bayangin orang lain, ini rusak semuanya. Tapi kalau kita tidak pernah tonton itu Bapak Ibu sekalian, kalau pernah dilakukan istighfar kepada Allah, ada di rumah rusakin semua. Mulai sekarang bangun biologis yang sehat. Pada saat biologis, buka mata, lihat pasangan, nikmatin pasangan itu, kemudian insya Allah sampai kita klimaks. Mungkin butuh proses beberapa waktu, setelah nanti semua kenangan film-film itu hilang, dalam waktu yang berjalan, nanti kita akan rasakan luar biasa kenikmatan karena kita menikmati pasangan kita. Ini yang real di sini, itu bahaya, itu cuma hayalan. Ini realnya yang harus. Tidak akan enak orang makan nasi sama tempe kalau yang dibayangin ayam.